Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari Minggu ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebelum kami membaca firman Tuhan tersebut, mari kita mempersatukan hati dan pikiran kita. Kita serahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hingga pada saat ini Engkau masih mengasihi kami. Engkau masih membimbing bahkan menyertai kehidupan kami. Di minggu kedua tahun 2021 di bulan Januari ini, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan pertolongan yang selalu Kau sediakan bagi kami. Agar senantiasa ketika kami ikut merenungkan kebenaran firman Tuhan, ajari kami, mampukan kami memahami bahwa Engkau selalu merancang yang terbaik, bahkan yang baik sekali bagi hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan hadir di dalam diri kami. Bahkan segala peralatan yang kami pakai untuk dapat ikut dalam mengikuti renungan minggu kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11, kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita semua. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Di dalam baiknya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari Minggu ini. Shalom saudara-saudaraku. Salam damai sejahtera dan salam sehat dan tangguh bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai tema kita pada hari ini adalah pujilah kemuliaan dan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini, kalau kita melihat bagaimana semaraknya sekarang berita-berita daripada media sosial, begitu juga ketika kita melihat apa yang terjadi atas semua ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, sehingga menimbulkan satu statement, satu argumen dari setiap pribadi yang memperhatikan dan merasakan apa yang terjadi pada saat ini. Bahwa apa yang terjadi ini adalah akibat dari tidak bertanggung jawabnya manusia terhadap ciptaan Tuhan. Satu hal yang mengingatkan kita, bahkan membuat kita seolah kita gampang sekali menghakimi terhadap apa yang terjadi. Seolah gampang sekali kita menilai terhadap fenomena yang kita lihat pada saat ini. Bencana demi bencana yang terjadi.
Kalau kita melihat di seputaran bahkan pinggiran-pinggiran pantai yang ada, bukan keindahan yang kita lihat, tapi bagaimana gemuruh ombak yang begitu dahsyat sehingga mengantarkan sampah ke pinggir-pinggir pantai. Seolah-olah menjadikan segala ciptaan Tuhan itu tidak seindah seperti apa yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Dan bahkan kita menyatakan ini adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Saudaraku, itu adalah sah-sah saja sebagaimana sudut pandang yang kita berikan terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Tapi pada kesempatan ini, sesuai dengan Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang sudah kita baca bersama-sama, ternyata di sini kita melihat bagaimana pemazmur itu sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kemuliaan dan kuasa Tuhan yang hadir melalui badai, melalui gemuruh, melalui topan, sehingga dapat kita lihat bagaimana pemazmur melukiskan bahwa cara Tuhan menyatakan dirinya melalui badai yang besar. Begitu juga dengan gemuruh topan yang begitu dahsyat yang ada di muka bumi ini. Pemazmur menyatakan itu adalah sebagai suara Tuhan. Tuhan mau menyatakan dirinya melalui apa yang menurut manusia itu satu hal yang menakutkan. Bahkan satu hal yang membuat diri manusia itu gentar melihatnya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Minggu ini kita diajak membuka satu paradigma yang baru. Cara pandang yang baru terhadap apa yang kita lihat, terhadap segala ciptaan Tuhan, terhadap badai kehidupan, terhadap topan yang melanda kehidupan kita yang ada di dunia ini. Karena secara manusia, mungkin kita bisa mengatakan bagaimana pikiran kita bekerja menguasai seluruh hidup kita, sehingga cara kita berpikir mengubah pola hidup perilaku yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang patut dituntut Tuhan bagi kita. Apa yang terjadi? Membuat kita seolah-olah menggeser bagaimana kemahakuasaan Allah itu hadir melalui ciptaannya yang begitu besar. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terkadang kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan ketika menjadikan alam semesta termasuk segala isinya, termasuk kita sebagai manusia, Tuhan selalu berinisiatif untuk memperbaharui segala sesuatunya. Tuhan bekerja dari hal yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk menunjukkan bagaimana hebatnya Tuhan menaklukkan, menguasai, bahkan memiliki apa yang Dia miliki terhadap ciptaan yang sudah Dia jadikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada hari ini pemazmur menggiring kita kembali. Paradigma yang baru, sudut pandang yang baru. Kita bisa melihat apapun yang terjadi, badai kehidupan yang melanda kehidupan kita, ternyata Tuhan berkuasa atas itu. Kita tidak bisa ditaklukkan, dikuasai, sehingga membuat diri kita tak berdaya oleh badai dan gelombang kehidupan yang dahsyat menghantam kehidupan kita. Tapi sebesar apapun badai kehidupan yang kita hadapi, saudaraku, ingat, kuasa Tuhan lebih tinggi, lebih mulia atas segala badai yang menakutkan diri kita. Begitu juga dengan gemuruh topan yang besar melanda kehidupan kita, sehingga seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur, kayu aras di Libanon itu juga patah oleh kedahsyatan Tuhan. Bagaimana gambaran-gambaran yang menunjukkan satu hal yang menakutkan yang diungkapkan oleh pemazmur bagi kita hari ini. Ternyata itu bukan satu hal yang membuat kita
tidak memuji Tuhan. Tapi hal-hal yang membuat kita gemetar, takut, gentar, dan sebagainya, itu adalah satu jembatan, pintu masuk untuk membuat kita tahu, sadar, dan sesadar-sadarnya. Itu adalah satu hal yang patut kita puji atas kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu pada hari ini saudara-saudaraku, pujilah Tuhan. Jangan lupa memuji Tuhan. Jangan lupa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya juga. Karena Tuhan selalu mengingatkan kita. Dia berkarya atas hidup kita. Dia menaklukkan. Dia menguasai. Bahkan Tuhan mau menyatakan dirinya terhadap apapun yang kita rasakan saat ini. Jangan pernah sekali-sekali mengatakan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan hadir bagi kehidupan kita. Badai pandemik masih ada di dalam kehidupan kita. Ada lagi yang menyatakan bahwa pandemik ini kapan berlalu, seolah-olah dia tidak memiliki harapan. Ketakutan mengukung kehidupannya. Ingat, pujilah Tuhan atas apapun yang terjadi. Jangan tinggalkan Tuhan. Puji kemuliaan Tuhan atas apapun yang saudara rasakan dan saya rasakan saat ini, saudaraku. Karena kuasa Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari segala persoalan kehidupan kita. Kemampuan kita memikirkan apa yang membuat kita takut dan tak berdaya. Ternyata kuasa Tuhan mampu mengangkat kehidupan kita. Ternyata kuasa dan kemuliaan Tuhan menjadikan ketakutan kita itu sebagai satu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan maha hadir atas segala persoalan dan kehidupan kita. Jangan takut, jangan abaikan. Tapi atas apapun yang kita rasakan saat ini, penyakit, ketakutan, fenomena alam, bahkan isu-isu yang membuat kita tidak nyaman dan takut untuk menjalani kehidupan kita. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan, menaklukkan segala apapun yang terjadi di dunia ini, saudaraku. Mari, jangan ragu hidup bersama Tuhan. Maju terus. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Karena berkat Tuhan selalu baru memperbaharui hidup kita. Kita tidak takut dalam naungan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kita sepanjang hari. Apapun yang kita rasakan saat ini, mari hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Jangan lupa memuji kemuliaan Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan berkuasa atas hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan, atas kebaikan dan pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Kami dilayakkan dan dinyatakan untuk dapat menerima kebaikan-Mu. Ketika kami dapat merenungkan bagaimana firman ini menguasai hidup kami, kami dapat lebih mengenal dan dapat lebih merasakan dekatnya Engkau bersama kami, Tuhan. Kami ada dalam dekapan-Mu. Kami nyaman, Tuhan, dalam naungan kasih-Mu. Ajari kami, Tuhan. Kuatkan kami, agar kami tetap menyatakan bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang patut kami puji dan kami muliakan nama-Mu di atas segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berjalan dalam kuasa-Mu. Terangi jalan hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala perkara dan kehendak yang Tuhan mau dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin.